pada malam hari ini perlombaan akan dilanjutkan ini di ruangan untuk cerdas cermat, yang mana para peserta dan juga ofisial dari masing-masing daerah sedang istirahat, dan insya Allah akan dimulai lagi nanti sekitar pukul 8.30 untuk melanjutkan kegiatan dari siang. Suasana masih ramai, para peserta masih berdatangan untuk mengikuti kegiatan cerdas cermat diniyah, dan juga besok masih ada kegiatan perlombaan lain yang tidak selesai pada malam ini dan akan terus berjalan sampai besok sore mungkin untuk kegiatan perlombaan di tiap-tiap mata lomba. Ya, secara umum Porsadin kelima tingkat nasional di Jawa Barat ini berjalan baik. Kalau toh ada kendala wajar mas dalam batas wajar. Memang salah satu resiko tempat lomba berpencar itu adalah ada masalah di transportasi dan lain-lain. Itu bisa disebabkan oleh satu hal yang prinsip, yaitu memang kita sama-sama belum terbiasa disiplin. Contoh, mungkin transportasi sudah siap, tapi yang numpang, yang naik belum siap. Atau bisa jadi orangnya udah siap, transportasinya belum nyampe. Nah, ini kendala kecil sebetulnya, tapi bisa mengganggu efektivitas perlombaan. Dan ini menjadi catatan kita ke depan agar Porsadin itu lebih baik dilaksanakan dalam satu area, sehingga koordinasi cepat, kalau ada masalah bisa ditanggulangi dengan cepat pula. Tapi secara prinsip di Bandung ini baik, teman-teman panitia baik pusat maupun daerah luar biasa bekerja. Ya wajar lah kalau setiap event besar ada sedikit kendala, wajar, apalagi ini Porsadin yang semua serba keterbatasan, terutama terbatas anggaran dan lain. Event besar kayak PON dan lain pun masalah pasti ada. Salah satu kunci untuk menyelesaikan segala problem adalah komunikasi. Jadi terkadang di lapangan itu komunikasi berlangsung satu arah. Ini yang keliru, harusnya dua belah pihak lah, baik panitia maupun peserta maupun kafilah kontingen itu memang harus komunikasi aktif, sehingga ketika ada masalah bisa tertangani. Sejauh ini panitia, karena kita kan punya grup banyak, grup DPW, grup ketua DPW, ketua sekretaris, grup panitia. Jadi kalau ada info masalah di satu tempat, ya secepatnya kita informasikan. Panitia pusat menginformasikan kepada panitia daerah agar secepatnya bisa tertangani. Artinya adalah ajang asah talenta santri yang hebat dan berakhlak. Kita kan tahu bahwa potensi santri diniyah ini luar biasa. Kita punya kewajiban sebagai organisasi yang menaungi Madrasah Diniyah Tamiliyah untuk semaksimal mungkin menggali potensi dan talenta-talenta yang dimiliki santri itu dengan baik, sehingga suatu saat talenta yang hebat itu bisa dikembangkan secara profesional. Dan kita termasuk ini bagian dari proses evaluasi dengan sistem pembelajaran di Madrasah Diniyah Tamiliyah. Salah satu tolak ukurnya adalah di setiap event lomba, terutama lomba seni, lomba yang masuk kategori seni, ada pidato, bahasa Arab, bahasa Indonesia, Imla, dan lain-lain. Itu adalah bagian juga evaluasi kita terhadap sistem pembelajaran yang berlangsung di Madrasah Diniyah Tamiliyah.
Nah, itu bisa jadi salah satu parameter bahwa FKDT dengan Madrasah Diniyah Tamiliyah itu solid. Walaupun kita tidak bisa menyamaratakan, tiap daerah punya potensi dan masalah yang berbeda-beda. Jadi Porsadin kita mulai dari tingkat kecamatan. Jadi di tingkat kecamatan pun banyak, ya ada daerah yang memang susah menyelenggarakan, tapi ada daerah yang luar biasa karena partisipasi dari masyarakat juga yang mensupport, ada donatur dan lain-lain. Jadi memang ke depan kita akan maksimalkan agar Porsadin ini sedapat mungkin bisa berjalan melalui upaya maksimal kita bergotong royong. Kalau hari ini kan kita masih banyak berharap dari bantuan dari pemerintah, mobil khusus pemerintah daerah, terutama event Porsadin nasional, karena setiap event Porsadin nasional itu butuh biaya yang tidak sedikit, biaya yang miliaran lah, dan itu memang harus ada campur tangan dari pemerintah daerah melalui hibah. Nah, ini sudah 5 kali berjalan, semua modelnya begitu. Makanya kita tawarkan kepada daerah yang memang siap untuk jadi tuan rumah dengan konsekuensi melakukan pendekatan dan lobby kepada pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerahnya oke, kita laksanakan. Ya walaupun itu juga ada banyak masalah, terutama terkait dengan peserta. Makanya kalau melihat tadi malam kan jumlah peserta antar daerah berbeda-beda. Itu juga bagian dari bagaimana kondisi daerah itu. Ada yang memang disupport oleh pemerintah daerah, juga kanwil, juga ada donatur, tapi juga tidak sedikit yang mereka mandiri, iuran 100% sendiri. Ya saya contohkan semalam Sulawesi Selatan, mereka naik kapal laut, perjalanan 1 hari 1 malam. Nah, ini mereka lakukan karena ingin mensukseskan Porsadin di tingkat nasional. Ini langkah-langkah organisasi itu Pak, kedepannya akan seperti apa untuk adanya kebersamaan di warga Diniyah untuk kesuksesan Porsadin? Mungkin kita tidak terus meminta, tapi kita mandiri, itu mungkin ada langkah-langkah seperti apa yang akan Bapak lakukan? Saya insya Allah nggak berapa lama nanti akan mengadakan kegiatan rapat pimpinan nasional. Rapat pimpinan nasional itu nanti kita akan meminta persetujuan dari seluruh DPD agar membuat edaran kepada Madrasah Diniyah Tamiliyah atau kepada ustadz-ustadznya untuk bagaimana ke depan bisa menopang Porsadin ini dari kekuatan kita. Sebagai contoh, ada beberapa opsi yang akan kita tawarkan terkait dengan bagaimana mengusung Porsadin ke depan itu berangkat dari kekuatan kita. Contoh, salah satu opsi adalah kita iuran. Kita akan buat edaran iuran kepada ustadz cuma sekali Rp10.000. Seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia, Rp10.000. Opsi yang kedua, kita meminta keikhlasan wali santri untuk donasi Rp1.000. Dan opsi yang ketiga adalah kita akan meminta donasi kepada Madrasah Diniyah Tamiliyah secara kelembagaan sebesar Rp50.000. Jadi sekali nanti uang yang terkumpul itu kita akan bagi. Jadi untuk penyelenggaraan di tingkat kecamatan, di kabupaten, di provinsi dan di pusat. Kita akan berupaya seperti itu. Jadi saya yakin ikhtiar ini nanti insya Allah akan ada kesadaran bersama, karena daripada ya katakanlah bantuan dari pemerintah kita akan upayakan, tapi itu tidak menjadi faktor utama gitu. Jadi hanya sebagai supporting aja lah. Atau bisa gini Pak, ada nggak mungkin kita
kayak ada usaha produktif gitu Pak untuk menghasilkan sebuah dana yang besar tapi melalui jalur usaha produktif? Ada. Contoh batik. Iya. Hanya ini yang masih kita perbaiki, tapi insya Allah saya bisa. Kita kan sudah bersepakat bahwa batikisasi untuk santri, untuk ustadz itu satu pintu. Satu pintu ini sudah kita lakukan, sudah kita arahkan, tapi memang ya di lapangan ada yang sendiri-sendiri. Padahal mohon maaf, kalau seandainya kita cari katakanlah keuntungan 5.000 ya, keuntungan 5.000, nanti kan bisa dibagi nih 5.000, kecamatan katakanlah 2.000, terus kabupaten 1.500, provinsi 1.000, pusat 500. Ini sebetulnya kalau semua konsekuen satu pintu ini bisa menghidupi organisasi. Bisa menghidupi organisasi menjadi mandiri. Ya, jadi intinya mungkin kesadaran sendiri, kesadaran dari warga Diniyah gitu. Ya, betul. Jadi ini yang tapi insya Allah bisa lah, nanti lambat laun bisa. Ya ada juga buku kurikulum, kan bisa juga. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada kesadaran bersama dalam pengelolaan organisasi sehingga organisasi kita ini benar-benar menjadi yang mandiri. Mandiri tidak tergantung pada siapapun. Ya walaupun kita akui bahwa ya hampirlah di negeri kita ini organisasi massa yang tua pun masih banyak tergantung. Tapi kita akan coba, ya mudah-mudahan saja pelan-pelan kesadaran itu baik dari pengurus maupun dari anggota akan muncul dan kita lebih enjoy dalam berkhidmat di FKIT. Mungkin itu aja Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan besok atau kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak.